Pratano dari mahasiswi UHAMKA Prodi Bahasa Inggris, dan ini teman saya dengan Siva Salsabila. Terima kasih Bapak udah memberikan waktunya kepada kami. Saya cuma ingin menanyakan beberapa hal tentang kurikulum yang ada di SMKN 56 ini. Apa aja sih Pak kurikulum yang ada di SMKN 56 ini? Ya, jadi terima kasih atas kunjungannya dari UHAMKA ya. Yeah. Oke, selamat datang di SMK 56, Negeri 56 Jakarta. Ini persisnya di Jalan Pulik Timur Raya, ya, nomor 1 Penjaringan, Jakarta Utara. SMK 56 ada 6 program studi. Ada 6 program studi terdiri dari 9 kompetensi. Ya. Kalau bidang keahliannya ada 2. Atau saya ulangi dah. Di sini bidang studi keahlian ada 2. 1 TR, teknologi rekayasa, dan yang kedua TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kedua bidang studi keahlian ini ada 6 prodi. 6 prodi: teknik konstruksi dan properti, terus teknik ketenaga listrikan, terus prodi elektronika, prodi teknik mesin, terus program keahlian otomotif. Berikutnya prodi teknik komputer. Polanya jumlah jam itu untuk kelas 10, 11, 12. Kalau kelas 10 hanya 46 jam per minggu seluruh mata pelajaran tadi. Misalnya kan kalau agama kan 3 jam pelajaran, dan selanjutnya begitu mata pelajaran dari semuanya. Kelas 2 atau kelas 11 48 jam, kelas 12 juga 48 jam, kelas 13 juga 48 jam. Jadi polanya sebetulnya ini kelas 10, 11, 12, 13 semuanya kami buat 48 jam. Kelas 10 tadi kan ada 46, 2 lagi apa? Kami masukkan 2 jam ke kelas itu BK. Sehingga kelas 10, 11, 12, 13 48 jam semuanya. Jadi polanya itu kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita tidak masuk. Jadi 10 10 10 10 8 hari Senin ini 8 jam. Karena 2 jamnya kan upacara itu. Selasa 10 jam, Rabu 10 jam, jadi 1 sampai 10 gitu maksudnya. Kamis 10 jam, Jumat juga 10 jam. Jadi 48 kan? Jadi masuk klop dengan struktur kurikulum yang dari kementerian. Jadi 48 jam per minggu dengan pola seperti tadi, 8 10 10 10. Nah, jamnya di sini per jam pelajaran 45 menit sesuai dari kurtilasnya. 45 menit. Namun karena untuk saat ini, kehadiran kalian saat ini pada kondisi pandemi COVID, siswa juga semua pada PJJ, pembelajaran jarak jauh, gurunya juga work from home. Setiap jamnya itu dikurangi menjadi 30 menit per jam pelajaran. Jadi PJJ-nya sudah selesai pukul 12 siang. Namun para gurunya masih sampai pukul 15 dan 3 sore. Itu kondisi normalnya. Nah, masih juga pada kondisi PJJ ini, ya, jadi SMK 56 menggunakan media Google Classroom. Jadi setiap siswa dan guru juga sudah punya akun dari Google. Kerjasama
kerjasama antara Distrik DKI dengan Google. Nah, jadi ada Google Classroom menggunakan, selain Google Classroom juga ada sih yang lain ya, jadi pada umumnya menggunakan Google Classroom media pembelajarannya. Jadi ada yang menggunakan video ditaruh di Google Classroom-nya, kalau ada yang menggunakan meeting menggunakan Google Classroom itu. Nah, jadi begitu. Untuk yang selanjutnya evaluasinya itu nanti setiap semester ada namanya penilaian akhir semester. Kalau di akhir tahun, penilaian akhir tahun. Jadi membagi raport di setiap akhir semester. Sebelum bagi raport tentu adalah penilaian sebelumnya. Selain ujian akhir semester, ada juga ujian harian, ada juga ujian tengah semester, ya. Nah, dan juga tugas-tugas dari setiap mata pelajaran itu. Nanti itu akan dirangkum, direkap, dimasukkan nanti ke dalam elektronik rapor. Jadi SMK 56 menggunakan e-rapor dari kementerian. Nah, itulah untuk evaluasinya. Baik Pak, ini satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu tidak terlaksana? Bapak, SMK 56 tuh ngelakuin kayak gimana biar kurikulumnya tuh terlaksana semuanya. Terlaksana Terlaksana artinya karena kita sudah menggunakan jadwal dari Senin sampai hari Jumat setiap mata pelajaran. Kalau kalimat terlaksananya ini mungkin bahasa lainnya daya serap kali ya. Nah, kalau untuk mencapai daya serap supaya 100%, karena harapan kita semua kan daya serapnya 100%. Iya. Nah, jadi dievaluasi oleh masing-masing guru itu ada namanya pendalaman materi atau sejenis remedial gitu. Nah, jadi menganut ada remedial kalau daya serapnya atau ada yang belum tercapai. Ya begitu saja. Ya. Ya, Pak, makasih sebelumnya udah bersedia diwawancara sama kami. Saya Zahra Fatwa dari Mahasiswa Angka. Ini Saya Siva Salsabila Sejahtera. kita mau nanya beberapa hal Pak tentang kebetulan Bapak Guru jurusan multimedia. Ya. Guru jurusan multimedia sekaligus wali kelas 10 dan aktif di bidang kurikulum. Gitu. di SMK 56 ini jurusan multimedia itu punya berapa kelas ya? Untuk rombongan belajar tiap kelas di multimedia itu satu angkatan ada 2 kelas. 2 kelas. Kelas 1 2, kelas 2 2, kelas 3 2. Terus sejauh mana sih Pak kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran multimedia menurut Bapak? Oke, baik. Untuk tiap kelas ataupun angkatan memang berbeda-beda ya. Kelas 1 berbeda, kelas 2 berbeda, kelas 3 berbeda. Untuk kelas 10, kelas 1 kelas 1 memang mereka masih perlu adaptasi pengarahan oleh guru bengkel ataupun guru keahlian, karena mereka masih banyak yang masih butuh informasi tentang komputer ataupun multimedia. Tapi kalau sudah kelas 3, anak-anaknya atau siswa-siswanya itu sudah mulai tahu bagaimana multimedia, sudah mahir menggunakan software multimedia ataupun bisa membuat program seperti itu. Kalau untuk kelas 2 atau kelas 11 dia sudah bisa langsung terjun di industri karena ada program PKL, kerja praktek di semester genapnya. Kalau kelas 3 itu udah fokus atau gimana? Kelas 3-nya memang udah fokus untuk ujian akhir sekolah ataupun yang dulu masih ada UNBK, itu mereka sudah fokus ke situ gitu. Jadi dituntaskan PKL di kelas 2. Tapi sejauh ini siswa-siswa di sini aman ya Pak dalam mengikuti pembelajaran multimedia? Kalau jurusan multimedia di sini siswa-siswanya kebetulan rajin-rajin ya, karena memang di antara 9 jurusan multimedia itu favorit gitu. Nilainya pun pas penerimaan pelajar didik baru itu nilainya paling tinggi, UNBK-nya di 56 gitu. Jadi jurusan multi itu memang pilihan pertama terus.
gitu. Paling unggul ya. Ya, tinggi nilainya. Kalau misalkan di kelas nih Pak, kondisinya itu gimana tuh siswa pas lagi pelajaran? Kalau di kelas kondisinya bagaimana? Kalau kebanyakan anak multimedia itu kan memang harus punya laptop, masih kondusif dan masih rajin. Mereka gampang juga menangkap informasi ataupun pelajaran dari guru. Relatif rajin anak multimedia. Ada kendala nggak sih Pak untuk murid-muridnya dalam waktu belajar multimedia? Kendalanya pasti ada ya setiap pembelajaran. Yang pastinya multimedia itu banyak banget kendalanya di alat, misalnya komputer ataupun softwarenya di laptopnya rusak ataupun teknisnya nggak bisa. Biasanya banyak tuh untuk siswa-siswi. Kadang kalau misalnya udah nggak bisa laptopnya rusak, itu agak kendala tuh. Cuman di sini kita ada lab komputer di kelas. Tuh, ada studio animasi, ada studio foto studio gitu. Iya, lengkap sih. Bapak ini kan sebagai guru di kelas itu punya peraturan sendiri nggak yang Bapak buat untuk siswa? Iya harus. Apa aja? Peraturannya yang pertama harus disiplin. Saya kebetulan megang kelas 10, balik kelas 10, saya pingin kelas 10 ini tuh udah beda gitu mentalnya antara SMP ke SMK gitu ya. Teman-teman karakter. Iya betul. Dari mulai disiplin, sopan santun, terus tata krama, percakapan ataupun skillnya juga harus beda gitu. Sih kalau gitu. Iya, untuk multimedia sendiri itu sudah ada sejak kapan Pak? Di SMK 56. Di mana jangan sampai salah loh, SMP 36 itu beda lagi Jakarta Malang itu. Kalau untuk multimedia itu berdiri dari tahun 2003. Iya. Sudah lama, sudah lumayan lama sih, berapa tahun tuh? Berapa coba tuh? 17. Bingung kan itu? 17. 17 tahun. Ya. Sudah tua. Tapi setiap tahunnya berkembang pasti apa ya Pak? Tambah luas nih. Kurikulumnya. Multimedia. Kita kan kalau kurikulum itu kan mengacu pada kementerian, itu udah ada standarnya. Kadang ada yang tahun 2013 berbeda, tahun 2017 berbeda, pasti selalu berpusat pada Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Gimana sih Pak wujud partisipasi guru-guru ini dalam mengajar gitu? Kayak Bapak ngajar multimedia, partisipasinya gimana? Partisipasinya gimana ke siswa? Setiap guru tuh memang punya sikap masing-masing ya. Kadang ada guru yang dia galak, ada yang disiplin, ada yang baik, ada yang bisa diajak ngobrol, kompromi gitu, bersahabat, macam-macam gitu. Tergantung apa tujuan dari gurunya gitu. Kalau kadang saya sih pingin sih anak didik saya siswa tuh disiplin, udah gitu. Disiplin, masalah berprestasi ntar dulu nggak apa-apa, yang penting disiplin dulu, disiplin, rajin, udah gitu. Pasti mereka ikutin, pinternya juga sih gitu. Multimedia, kurikulumnya ya. Memang kalau di SMK kan banyak sekali praktikum dibanding teori ya. Kalau di multimedia kita pengen semuanya sih lebih bisa langsung praktek ke desainnya gitu ya, desain percetakannya ataupun animasi, dia langsung bisa tahu gitu, mahir. Karena memang teori itu di sini sekitar 40%, 60% praktek itu seperti itu. Karena kita kan memang vokasional ya, disiapkan untuk bekerja. Iya. Tuh. Dan terakhir Pak, faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memaksimalkan pembelajaran. Untuk penghambat, Iya. penghambat untuk pembelajaran, penghambat itu selama ini sih tidak terlalu menghambat sih, paling penghambat kecil aja seperti yang tadi, kurangnya peralatan, terus ada teknis, kendala teknis seperti itu. Cuman masih bisa diperbaiki solusi seperti itu. Terus apa lagi penghambat dan pendukung dalam memaksimalkan pembelajaran. pendukung dalam memaksimalkan pelajaran. Banyak sekali sih pendukungnya gitu, seperti misalnya pembelajaran teknologi. Kebetulan sekolah kita kan
sekolah mesin dan sekolah teknologi dan industri kan. Di sini kita nggak ada yang namanya perhotelan kan, Iya. nggak ada kan. Nah, pendukungnya banyak nih, misalnya dari segi teknologi di sini lebih mumpuni gitu, dari wifi-nya, koneksi internetnya lebih cepat, terus dari lapangan sepak bola, lapangannya luas kan, terus kelasnya juga banyak. Tadi saya bilang tadi studio animasi ada, studio fotografi ada gitu. Di sini lengkap sih peralatannya, ada ada kamera LSR itu ada, terus lighting ada, banyak. Ada studio untuk nyanyi juga ada di situ. Sih ya gitu. Itu sih yang jadi pendukung pembelajaran. Jadi siswa semuanya bisa memaksimalkan apa yang dia punya. Gitu. Udah tahu belum ada Nisa Sabian kan di sini alumninya? Oh iya. Nah, belum tahu kan, Nisa Sabian itu alumni sini. Dia jurusan otomasi sih, bukan multimedia. Cuman dari di sekolah dia sudah terlihat bakatnya gitu, ikut paduan suara, suka nyanyi. Jadi kita memang 5 alam ini ya menjadi media pembelajaran bakat mereka juga sih. Gitu. Ya kita nggak tahu sih anak kita ntar bakal jadi apa gitu kan. Tapi kan kita bisa menjadi ini. Iya, oke. Itu nggak tahu nanti anak kelas saya ntar jadi orang sukses, bisa jadi apa. Gitu. Nama aku Khairunisa Azara, Kelas berapa sekarang? kelas 12 multimedia 1. Di sini berarti kamu baru naik kelas 12 ya? Iya, baru masuk kelas 12. Di sini tuh ada jurusan apa aja sih? Ada 9 jurusan. Kita di sini ada desain pembangunan, terus ada teknik komputer jaringan, ada teknik kendaraan, ada teknik otomasi industri, teknik mekatronika, terus instalasi listrik, multimedia, ototronik, otomasi industri. Banyak banget ya? Iya, ada semua. Kalau kamu kan jurusan multimedia nih, menurut kamu susah nggak jurusan itu? Menurut aku enggak sih, karena kan awalnya juga karena niat, karena kesukaan suka ngedit-ngedit gitu. Kamu masuk sini emang karena kamunya mau atau emang lo udah dapet sini nggak apa-apa gitu? Awalnya sih saran dari mama, terus karena ngeliat di sini juga kan sempat searching, terus karena suka ya udah dari sana. Terus di sini peraturannya gimana? Apa aja? Kalau peraturan sih kita sama kayak biasa seperti umumnya, cuman di sini lumayan ketat. Kayak misalkan kalau misalnya kita terlambat, ya beneran ditutup gerbangnya. Itu paling kan. Nggak dikasih masuk? Mungkin dikasih, tapi kita dikasih sanksi juga. Terus apa ya gitu yang bikin peraturan ketat? Awalnya sih belum diperbolehkan untuk membawa HP ya. Jadi karena beberapa kita kesulitan juga karena di internet, terus juga mungkin ada beberapa pelajaran yang membutuhkan internet, jadi diperbolehkan tapi sesuai dengan izin dari gurunya. Tapi kamu senang ya sekolah di sini? Senang. Hambatan apa aja tuh yang kamu rasain pas sekolah ini? Nggak ada sih, mungkin jarak dari rumah aja ke surga. Ini kan sekolah STM ya. Ada aturan khusus nggak sih untuk perempuannya? Kalau perempuan mungkin seperti umumnya, kayak misalkan rambutnya kita mesti dikuncir, harus kuncir. Terus kalau misalkan sesuai jurusan, terkadang ada jurusan yang mungkin pada saat praktik disuruh pakai celana. Jadi untuk yang perempuan juga pakai